Lalu yang kelas account holdernya kita buat ya. Berarti di sini ada 5 properties. Holder ID, name, address, 6 accounts dan accounts. Ini array list ya. Seperti biasa kita buat konstruktornya. Kita centang semua. Generate. Nah, untuk konstruktornya ini kita ubah propertinya menjadi integer saja. Ini string, ini address, kita bawahkan, ini integer, ini tetap array list ya. Berarti di sini kita set seperti ini, set seperti ini, set seperti ini, set seperti ini. Oh ya, untuk yang account tadi juga sama ya. Untuk yang konstruktornya ini integer, ini kita set numbernya juga ini. Karena untuk account holder ini boleh hanya memiliki satu akun, kita buat konstruktor satu lagi. Berarti di sini ini adalah account saja. Seperti ini. This account di sini add account. Tapi sebelumnya kita instansiasinya untuk account. Jadi di sini account sama dengan array list seperti ini. Ini untuk konstruktornya sudah jadi. Lalu untuk yang lainnya kita buat getter dan setternya. Insert code, setter getter, centang semua, encapsulate biar menjadi privat ya. Nah, untuk karena ini kelas abstrak ya, sebenarnya boleh dibuat protected atau privat. Kalau misalkan nanti di subclassnya kita mau modifikasi ini, maka ini dibuat protected. Tapi kalau kita tidak mau modifikasi, bisa dibiarkan privat saja. Untuk yang metode setter getternya juga sama ya. Sini kita buat integer, di sini get, lalu di sini sama, ini kita buat set seperti ini. Yang ini kita buat integer, ini kita buat string, di sini get, lalu di sini string propertinya kita buat seperti tadi, kita set. Lalu yang addressnya ini juga sama, ini kita buat get.
addressnya kita buat set, sini string. Lalu yang integer property untuk names account. Nah, untuk yang names account kita hanya butuh gets-nya ya. Kita hanya butuh gets-nya. Untuk yang setternya kita nggak butuh. Untuk setternya kita hilangkan saja. Ini maksudnya untuk yang names account ini dihitung secara otomatis dengan menggunakan account sini. Jadi ketika sudah dimasukkan data account-nya, itu nums-nya itu mengambil dari size dari account. Jadi kalau di sini di nums account ini isinya adalah account dot size ya. Nah, kita letakkan di paling bawah. Jadi isi dari jumlah akunnya itu ngambil dari size dari array list dari akun-akunnya atau jumlah dari akun. Ini juga sama. Kita kopas saja yang ini. Kita taruh di sini. Ini kita hapus. Nah, ini. Jadi untuk setternya untuk yang 6 account kita tidak berikan biar lebih secure lah, biar jumlahnya itu tidak bisa diinputkan. Lalu untuk yang set account sama get account sama. Lalu untuk propertinya kita bisa buatkan. Misalkan untuk holder ID property kita bisa buat sebuah metode ya. Sini untuk holder ID-nya itu berarti sini kita beri holder ID property seperti ini returnnya adalah holder ID. Jadi seperti ini sama juga kita buat semuanya untuk string property dan account propertinya. Kita buat public, sini nom property, ini returnnya m, ini juga sama address property, ini returnnya address, ini juga account property, ini public returnnya 6 account. Ini integer property,
Ini juga sama yang account tadi, berarti kita membutuhkan account number property. Public ini dibutuhkan untuk kalau kita gunakan di observable class ya. Jadi harus menggunakan kelas yang observable, itu biasanya diakhiri dengan kata property ya. Kalau double property, integer property gitu. Seperti ini kita buat menjadi public. Jadi seperti ini. Nah, ini dua kelas sudah jadi. Lalu kita lihat diagram. Di sini individual holder dan corporate holder adalah subclass dari kelas abstrak. Jadi kita buat kelas individual holdernya. Di kanan new kelas namanya individual holder. Ini kelas individual holdernya. Kita lihat di sini dia memiliki properti gender dan birthdate. Oke. Berarti karena dia subclass dari kelas account holder, berarti ini kita gunakan kata kunci extend account holder. Nah, kita harus buat konstruktornya. Kita bikin propertinya dulu, yaitu gender dan birthdate. Nah, gender kita gunakan string property ya. Sini gender, lalu sini juga string property birthdate. Ini kita import, lalu kita bikin konstruktornya ya. Berarti sini insert kode, ini konstruktor ya. Kita bisa casting dua-duanya untuk yang ada di superclassnya. Ini adalah konstruktor yang ada di superclassnya. Lalu kita klik seperti ini, kita sesuaikan yang ini ya, string holder ini. String property integer nama account. Oke, ini belum dibuat. Kita berarti tambahkan di sini string gender dan string birthdate. String gender, string birthdate, biar readable kita enter saja. Oke, super. Lalu di sini gender, sini this gender ini set gender, lalu this birthdate let's set birthdate.
Oke, seperti ini. Lalu yang ini sama ya. Untuk 6 accounts-nya ini nggak perlu nih. Di konstruktor tidak perlu. Kita hilangkan konstruktor di sini. Ini 6 accounts. Tidak perlu, ini juga tidak perlu. Karena untuk 6 account tadi sudah dihitung secara otomatis dengan menghitung size dari release-nya. Berarti yang di sini juga tidak perlu. Ini 6 account tidak perlu. Super ini. Oke, kita berarti sini perlu tambahkan string gender dan birthdate. Oke, oh bukan. Oh iya betul ya. Jadi ini konstruktornya untuk individual holder. Ada tambahan 2 properties, gender dan birthdate. Ya. Kita ngambil konstruktornya dari superclassnya. Lalu biasa kita buat setter getternya lagi. Insert code, setter getter, generate. Seperti biasa kita ganti di sini string. Terus ini kopas itu. Ini kopas dulu untuk nanti ya. Terus sama yang oke. Ini get, lalu di sini string, lalu di sini set, lalu ini juga sama, ini get, lalu di sini string saja, lalu di sini set. Lalu untuk yang string propertinya berarti gender property nanti kita ganti. Ini juga ini birthdate property, ini gender property ya. Ini boleh pakai get tadi ya, get gender atau get birthdate boleh. Oke, individual holder sudah selesai. Lalu kita bikin lagi untuk yang corporate holder. Corporate holder. Untuk diagram kelasnya, corporate holder hanya pembedanya adalah kontak ya. Ini berarti string property, ini kontak. Kita import. Lalu jangan lupa di sini karena dia
subclass dari kelas account holder, berarti di sini account holder, extend account holder. Lalu kita buat konstruktornya ya, biar sekaligus dua konstruktornya. Kita insert code konstruktor, dua-duanya kita pilih. Oke. Nah ini sama, tinggal kita menambahkan yang kontaknya ya. This contact set kontak. Berarti di sini string kontak. Juga sama, string kontak. Seperti biasa, setter getter kita buat lagi, insert code setter dan getter untuk kontak property. Berarti di sini adalah kontak property. Nah, bukan string dulu, kita hapus lagi. Ini string get kontak. Berarti di sini adalah get. Ini set kontak, berarti di sini set. Nah, untuk yang propertinya kita bisa tambahkan di sini. Oke, ini cukup. Lalu kita ganti dengan kontak property. Ini returnnya kontak. Untuk corporate holder ini sudah jadi ya, sudah selesai. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini helper. Kita bikin helper, kita butuhkan ini account holder data model. Tapi untuk account holder data model itu kita memerlukan db helper ya, untuk melakukan koneksi ke database. Nah, database yang akan digunakan itu kita sediakan MySQL dan SQLite ya. Jadi kita bisa siapkan database-nya dulu. Yang pertama, yang untuk bikin database kita butuhkan SQLite atau MySQL. Kita gunakan SQLite dulu. SQLite Studio. SQLite Studio. Nah, seperti ini. Lalu kita remove dulu yang ini. Oke, kalau masih kosong berarti kita perlu membuat sebuah database. Sini add database. Kalau kita mau menambah ya tinggal kita tambah aja filenya di mana gitu. Kita save misalnya letaknya di program, misalkan kita letakkan di SQLite DB. Namanya di sini adalah ACC holder misalnya. Nama database-nya titik SQLite ya. Kita bisa menggunakan titik DB, titik SDB, atau kita bisa gunakan SQLite. Ini simpan.
Nah, ini adalah database-nya, account holder. Lalu di sini kita buat tabel sesuaikan dengan ERD-nya ya. Tadi ini ERD-nya, ada account holder, ada individual holder, corporate holder, dan account. Kita pertama yang kita buat adalah account holder. Ini ada tabel, create tabel. Di sini account holder ya. Kita sesuaikan penamaan database ya, account holder. Lalu di sini kita tambahkan kolom di sini. Account holder ini isinya adalah holder ID, tipenya adalah INT 10 misalnya. Ini primary key. Kalau primary key otomatis unik ya. Ini holder ID. Kita tambah lagi nama, name. Ini adalah varchar misalkan 100. Lalu kita tambah di sini address. Di sini addressnya varchar, size-nya 100. Seperti ini. Kita lihat feed-nya apa saja tadi. Oke, ID, name, address cukup ya. Lalu di sini klik commit. Ini primary key, name, address. Oke. Nah, ini tabel account holder. Lalu kita bikin tabel individual holder ya. Individual holder. Klik kanan, ke tabel individual holder. Oke, ini yang pertama adalah holder ID. Ini primary key, terus ada foreign key. Foreign key-nya ke arah holder ID karena dia apa namanya? Karena dia super subclass, jadi relasinya seperti ini ya, 1 ke 1. Itu maknanya bahwa holder account itu kalau nggak individual holder ya corporate holder ya. Jadi tidak bisa satu account holder itu memiliki dua jenis individual holder atau dua baris individual holder. Dia harus tepat satu-satu. Makanya kita buat si holder ID di individual holder itu selain dia sebagai primary key untuk memastikan datanya hanya satu, tetapi juga merupakan foreign key yang mengarah ke holder ID. Seperti ini oke. Ini yang individual holder. Lalu kita tambahkan lagi tadi gender. Ini gender. Ini kita gunakan varchar saja. Sebenarnya bagusnya 6 ya. Ini 10 laki-laki perempuan atau seperti itu isinya. Lalu di sini dibuat seperti ini. Lalu di sini date. Ini tipenya harus date ya, untuk memastikan data yang masuk itu benar atau tanggal. Ini juga seperti ini.
Ini untuk yang individual holder. Jangan lupa tadi diklik commit ya untuk menyimpan. Lalu tabel yang selanjutnya adalah corporate holder. Corporate holder ini juga sama. Ini holder ID. Lalu di sini tipenya adalah integer int 10, bunyi primary key dan juga foreign key ke arah account holder. On update nya cascade, on delete nya kita buat hashtag aja. Lalu tambah satu account lagi, yaitu kolom lagi, yaitu kontak. Ini tipenya adalah varchar 100. Nah, ini dia. Ada 3 account holder, ada corporate, ada individual. Lalu kita bikin lagi satu lagi creatable untuk account. Nah, account ini adalah rekening yang bisa dipegang oleh nasabah tadi kan. Setiap nasabah bisa memiliki lebih dari satu account. Maka di sini nanti di tabel account ini memiliki primary key sendiri ya. Lalu nanti ada si data itu miliknya account holder. Maka di sini kita buat account number ini sebagai primary key nanti. Ini tipenya kita buat integer. Ini tipenya 100 juga, 10 ya. Lalu sini kita buat primary key. Oke. Lalu di sini ditambah account lagi. Di sini kita buat balance. Tipe datanya ini bisa kita buat double 16,2. Oke, balance-nya. Lalu untuk memastikan dependensi datanya benar, bahwa account ini punyanya siapa gitu ya, kita tambahkan di sini holder ID. Holder ID ini tipenya integer. Ini 10. Ini foreign key ya, bukan primary key lagi. Foreign key ke label account holder. Ini holder ID, on update cascade, on delete restrict. Apply. Lalu klik OK. Lalu di sini commit. Ini adalah tabel yang kita miliki. Ada account holder, ada ini kita rename ya. Namanya kita ganti dengan account. Kita account holder, account, corporate holder, individual holder. Nah, untuk yang di MySQL kita bisa copy SQL-nya di sini. Lalu kita kopas di MySQL-nya. Di sini kita klik ACC holdernya ke kanan. Sini ada export the database. Kita pilih next. Sini pilih SQL. Kita ke clipboard aja. Lalu di sini klik finish. Berarti tinggal kita pastekan saja, kita pastekan saja di PHP admin. Kita klik. Kita masuk ke PHP admin untuk akses SQL-nya. Lalu kita buat database yang sama lah, ACC holder juga. Database
kita create ACC holder namanya, kita bikin. Oke, lalu kita klik di SQL nya, lalu kita pastekan. Nah, kita sesuaikan perintahnya. Lalu di sini kita seperti ini. Oh, ini kurang 10 ya. Berarti yang di individual holder tadi ini belum dikasih. Harus isi tipe datanya. Oke, kita go. Kita coba lihat yang individual holder yang di sini. Edit kolom, INT, foreign key, account holder, holder ID. Commit. Oke. Jadi ini yang SQLite-nya, lalu ini yang MySQL-nya sudah jadi, sudah dieksekusi. Untuk memastikan apakah relasinya benar, kita klik database-nya. Lalu di sini ada designer. Nah, kalau seperti ini berarti ini belum benar ya. Jadi kita benarkan dulu. Ini kita mulai dari yang corporate holder aja dulu. Ini ada struktur, relation view, on delete, restrict, on update, cascade. Kita arahkan ke holder ID. Kalau holder ID referensinya ke tabel ACC holder. Di sini account holder, di sini holder ID. Kita pilih save. Yang individual holder juga sama. Kita lihat strukturnya, relation view, on update restrict, on date restrict, on update cascade, kolomnya holder ID, ACC holder, tabelnya account holder, kolomnya holder ID. Lalu yang account juga sama, struktur, relation view, update cascade, holder ID, ACC holder, account holder, holder ID. Kita lihat di database-nya designer. Nah, kita letakkan account holdernya di tengah biar nanti kelihatan relasinya. Nah, seperti ini. Semuanya merefer ke account holder ya, referensi sana semua. Oke, ini sudah benar database-nya, terus yang di SQL juga sudah benar. Lalu kita coba koneksikan antara aplikasi dengan database-nya. Oke, kita bikin file untuk mengkoneksikan. Itu adalah DB helper ya. Kita paketkan ya. Kita bedakan paketnya. Kita tambah paket. Ini nama paketnya adalah DB. Sebenarnya untuk yang DB ini selain helper nanti juga banyak yang bisa ditambahkan untuk interaksinya. Untuk sementara kita gunakan yang koneksi saja. Di DB ini kita tambahkan file namanya DB helper. DB helper. Nah, seperti ini. Ya namanya bisa apa saja lah, misalkan DB connection. Di DB helper sendiri itu digunakan untuk mengkoneksikan dari aplikasi ke database. Tentunya kalau kita mengkoneksikan memerlukan username, password, nama database-nya, URL servernya dan seterusnya gitu.
Ya, kita definisikan dulu username-nya, password-nya. Add static misal. Final string ini username ya. Standar atau kesepakatan konvensi ya, bahwa untuk penamaan variabel final itu menggunakan huruf besar semua. Ini misalkan root, lalu kita sini password, lalu di sini ada db, kita gunakan di sini passwordnya masih tadi 0. Nah, db tadi namanya ACC holder. Lalu di sini kita mau koneksikan ke dua database ya. Tapi nanti tetap yang dipilih satu, tapi untuk helper ini bisa mengkoneksikan ke dua database. Misalkan untuk MySQL connection, kita gunakan MyConnection. Ini untuk mengkoneksikan ke MySQL itu menggunakan URL-nya adalah jdbc sini MySQL. Ini bisa ditambahkan portnya, tapi kalau nggak ditambahkan menggunakan default ya. SQL berarti alamatnya adalah di localhost. Lalu akses DB-nya apa ya? Kita gunakan variabel DB ini ya. Jadi sini adalah URL MySQL-nya plus hostnya plus di sini DB-nya. Lalu kalau kita mau pakai yang database-nya di SQLite ya, misalnya kita gunakan SQ connection, itu menggunakan perintahnya di dbc sini SQLite. Nah, kalau SQLite itu tidak ada servernya berupa file, maka di sini harus diisikan URL lengkapnya, URL dari file yang kita buat tadi. Kita buat di sini ada program ini di SQLite DB. Ini harus kita tulis lengkap. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita isi nama filenya. Nama filenya adalah accholder.sqlite. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah URL untuk mengakses database-nya. Nah, lalu kita tes untuk mengakses itu bisa atau enggak gitu ya. Kita di sini gunakan koneksi. Misalkan di sini public static connection. Kita gunakan dia static agar nanti ketika menggunakan kelas ini tidak perlu instansiasi ya, langsung dipanggil metode statiknya langsung melakukan koneksi ke database. Ini berarti sini get connection. Nah, sini kita bisa kasih pilihan string driver ya. Kalau misalnya nanti drivernya adalah MySQL, maka dia akan melakukan koneksi untuk MySQL-nya ya. Tapi kalau dia memilih SQLite, maka akan melakukan koneksi ke SQLite. Jadi tergantung nanti di sini parameternya yang diinputkan apakah SQLite atau MySQL. Nah, untuk connection ini kita harus import kelas ini dari Java SQL connection. Harus ada. Oke, kita lakukan pengecekan dulu apakah library ini
ada atau tidak. Nah, ini belum ada library-nya ya, belum ada library MySQL-nya ya. Nanti pasti di sini akan memberikan output false. Kita try dulu, kita tes dulu library untuk JDBC, library untuk MySQL-nya kita tes dulu. Kita gunakan di sini kelas for name. Nah, kita cek apakah library ini ada atau tidak. Library-nya adalah org.sqlite.jdbc. Lalu di sini ada kesalahan karena ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan jika library ini tidak ada. Ya, ini exception namanya. Nah, ini harus dilempar di class not found exception, karena kalau dia tidak ketemu maka dia akan jadi kesalahan. Jadi kita harus buat try atau kita tambahkan lemparan ke exception di metode ini. Kita gunakan try saja. Di sini kita gunakan surround statement try catch ya. Nah, jadi dia di sini SQLite JDBC, kalau nggak ketemu dia akan melakukan apa namanya, kalau dia tidak ada kelasnya dia akan menjalankan perintah ini. Nah, kita coba kasih komen saja di sini, kita kasih komen yang di bawahnya, atau nggak usah ya, kita cetak saja system.out.print line ini gagal koneksi ya. Library tidak ada, library tidak ada. Tapi kalau misalnya ini seperti ini, library ada. Nah, tentunya ya, kalau kita belum memiliki library di sini, tentunya nanti akan menjalankan yang di baris 28 ini ya, karena library-nya tidak ada. Kita tes saja di program utamanya. Di main Java, kita lakukan tes untuk DB helper tadi. Ini kita kasih komen dulu. Berarti di sini DB helper dot get connection ya, kita ngasih stringnya bebas lah, misalkan belum kita tentukan tadi tes. Di sini di kelas utamanya kita panggil db helper compile. Kita compile lagi. Oke. Lalu kita running. Di sini muncul library tidak ada, maka dari itu ini harus kita tambahkan library-nya. Klik sini, klik kanan, add jar folder ya. Setelah di download, kita pilih, ini ada di sini ya, di SQLite. Sudah download ini SQLite JDBC 3.34. Kita open. Nah, kita coba yang SQLite library-nya. Sudah ada ya. Lalu kita compile lagi. Lalu kita running. Oke. Di sini muncul library ada. Berarti library SQLite sudah dikenali. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi library untuk MySQL-nya ya, biar nanti bisa digunakan juga.
kita tambahkan library add jar lagi, lalu ditambahkan yang ini MySQL Connector Java yang bukan ada bin-nya, lalu klik OK. Lalu kita tes ya untuk koneksi ke MySQL. Ini yang digunakan adalah com.mysql.jdbc.driver. Kita tes, kita running, library ada, jadi aman, sudah dikenali library. Oke, setelah kita tambahkan library baru kita lakukan koneksinya ya. Kita setelah cek apakah library-nya ada, baru kita lakukan koneksi. Nah, koneksi itu tergantung dari drivernya. Kita gunakan di sini connection. Kita definisikan dulu, baru kita pilih dia menggunakan driver yang mana. Misalkan di sini kita kasih dua pilihan ya, switch driver seperti ini, cache JDBC ya, JDBC ini kita lakukan apa misalnya, lalu kita bikin cache kalau dia menggunakan SQL kita lakukan apa. Nah, sini kalau sudah berarti sini break, lalu di sini juga kita gunakan break ya. Lalu ya, kalau dia menggunakan JDBC kita gunakan yang ini MySQL ya, MySQL kita gunakan yang ini. Lalu untuk yang JDBC kita gunakan yang org SQLite, sini JDBC. Itu yang untuk JDBC dan SQLite, ini namanya SQLite, ini MySQL. Untuk ini kita gunakan yang SQLite, ini yang kita gunakan untuk MySQL. Ini kita hapus saja yang suksesnya. Lalu setelah kita cek library-nya ada atau tidak, kita lakukan koneksi. Connection di sini, connection sama dengan driver manager .get connection, kita gunakan ini. SQLite-nya kita gunakan yang ini. Driver manager kita perlu import. Oh, ini perlu di throw ya. Ini bisa gunakan try catch lagi, tapi kita gunakan yang karena terjadi kalau tidak terjadi koneksi, ini akan terjadi kesalahan SQL exception ya. Jadi kita harus bikin throw atau di dalam blok try and catch kita bikin throw saja. Ini seperti ini. Connection. Lalu untuk yang ini bisa kita kasih kemungkinan ya. Kalau ini tidak terjadi lalu dia melakukan misalkan koneksi gagal ya, kita bisa tambahkan di sini. Tapi
kalau dia berhasil ya sudah, nggak usah kita kasih apa namanya keterangan lah. Lalu untuk yang MySQL kita sama perintahnya, ini kita hapus connection sama dengan driver manager get connection ya. Nah, untuk yang MySQL kita gunakan ini ya. Di sini adalah my connection, lalu di sini username ya, username atau biasanya user aja sih, untuk MySQL itu user ya. Kita rename aja, refactor rename jadi user saja. Oke. Nah, ini kalau koneksi MySQL menggunakan ini karena ada user dan passwordnya. Tapi kalau dia menggunakan SQL karena nggak ada user dan passwordnya ya langsung saja seperti ini. Nah, ini untuk koneksinya. Lalu kita coba koneksikan ke program utama tadi. Kita pilih apakah dia berhasil koneksi nggak di database-nya. Di sini get connection sekarang terjadi kesalahan karena kemungkinan ada terjadi kesalahan SQL-nya. Kita gunakan di sini try catch saja. DB connection, get connection, misalkan di sini kita gunakan MySQL. MySQL. Apakah dia nanti berhasil mengkoneksikan ke MySQL? Kita lihat dulu yang file DB helper tadi. Di sini connectionnya no, lalu kita isi di sini connectionnya sama dengan driver get connection. Maka ini kalau misalkan terjadi koneksi, maka object connection itu connect ini tidak nol ya. Lalu kita cek, nah returnnya di sini jangan nol, tapi returnnya adalah connection atau con. Oke, setelah kita ubah ke connection, kita tes, kita coba yang di sini tadi, kita compare lagi. Lalu kita running. Oke, koneksi sukses ya. Berarti ini berhasil mengkoneksikan ke MySQL ya. Lalu kita coba lagi koneksi ke yang Oracle tadi. Apakah bisa? Oke, kita coba running. Nah, di sini koneksi gagal. Artinya kita tidak menyediakan driver untuk Oracle. Jadi sistem yang dibangun ini didesain untuk dua sistem, yaitu SQLite dan MySQL. Untuk Oracle nanti tinggal ditambahkan library lagi, lalu di sini tambahkan koneksinya. Tinggal nanti ketika kita mau menggunakan class helper ini, kita bisa tentukan nanti menggunakan driver yang mana ya, atau sistem database yang mana. Oke, ini koneksi sudah berhasil kita buat ya. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat database modelnya. Jadi ada di diagramnya. Lalu kita membuat account holder data modelnya. Di sini kita akan membuat aksi untuk menambahkan account holder, lalu menambahkan account, lalu juga bisa mengambil semua data individual, mengambil semua data yang corporate, lalu juga bisa
menentukan selanjutnya account ID-nya berapa, biar nanti di sistem tidak terjadi kesalahan ketika ada ID yang sama. Kita buat satu-satu. Yang dibutuhkan di sini adalah sebuah objek connection yang nanti objek ini akan melakukan koneksi dengan menggunakan DB helper. Kita bikin kelasnya. Kita kasih namanya account holder data model. Account holder data model. Ya, seperti ini. Ini yang kita perlukan di sini adalah satu objek saja, connection sama dengan 0 ya. Kita import connectionnya. Lalu kita bikin sebuah konstruktor, kita insert, lalu di sini insert code, lalu kita pilih konstruktor. Konstruktornya kita kasih parameter ya, biar nanti sesuai dengan yang helpernya tadi. Ya, parameter di sini string driver. Misalkan seperti ini. Nah, apa yang dilakukan ketika kita mengkonstruksi sebuah objek dengan kelas account holder data model, itu yang pertama kita lakukan proses koneksinya. Koneksinya ini harus harus tidak nol ya, biar bisa agar bisa melakukan transaksi ke database. Kita gunakan this account sama dengan ya, db helper get connection driver ya, sesuai dengan driver yang ada di sini. Kita import db helpernya. Di sini menggunakan harus menggunakan try catch atau kita gunakan terus exception. Kita gunakan terus exception. Di sini kita lempar kalau ada kesalahan ke SQL exception. Nah, untuk yang connection ini sebaiknya, karena dia hanya boleh diisi sekali dalam sekali aplikasi, maka kita harus setting sebagai final ya. Kita gunakan di sini private static final static ya connection. Di sini dimintanya biasanya kalau kita menggunakan final, maka di sini ini akan diminta menggunakan huruf besar semua ya. Kalau di secara standar dari konvensinya, kalau dia bentuknya adalah konstanta seperti ini. Nah, karena di sini ini bukan statik ya, final saja. Private final seperti ini. Ya, private final connection on, jangan statik, karena statik sih berarti semuanya nanti harus statik ya. Private final connection con, berarti ini nilai koneksi ini hanya bisa diisi sekali ketika kita melakukan proses instansiasi data. Ini sekali ini ya. Habis itu kita tidak bisa mengubah koneksinya lagi ketika setelah kita melakukan instansiasi objek. Nah, di sini ini sekali saja, ini berarti langsung terkoneksi dengan database. Lalu kita bisa gunakan objek count ini dalam melakukan transaksi.
Jadi kita butuhkan di sini adalah sebuah metode public void add account holder ya, sesuai dengan diagram tadi. Yang kita masukkan adalah di sini yang bisa dimasukkan ke dalam account holder itu individual holder dan corporate holder. Jadi kita nanti lakukan proses overloading method ya. Kita menggunakan nanti overloading method, kita membuat sebuah metode lagi dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Sini individual holder, sini holder. Lalu kita buat satu lagi di sini, yaitu yang isinya nanti adalah corporate holder. Nah, seperti ini. Jadi ada dua metode dengan nama yang sama. Parameternya nanti kita bisa gunakan apa untuk individual atau untuk yang corporate. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat yang untuk individual ya, individual holder ya. Kalau kita lihat database-nya di sini, berarti kita harus memasukkan data ke sini, ya, individual holder. Di sini di tabel individual holder ini berrelasi dengan account holder ya. Jadi holder yang di sini ini referensinya adalah holder yang ada di account holder. Dan juga setiap account holder itu memiliki account. Sehingga dalam proses kita menyimpan data di individual holder berarti ya ada 3 tabel nih yang diisi. Yaitu tabel individual holder, account holder, dan account. Tentunya tabel yang pertama kita isi adalah yang account holder karena sebagai referensi dari dua tabel lainnya yaitu individual dan account. Kita buat statement untuk proses insert ya. Berarti di sini string insert holder saja sama dengan ini berarti masukin ke account holder ya, insert into account holder. Di sini berarti nama kolomnya fieldnya adalah holder ID, lalu ada name, ada address, lalu valuesnya adalah sesuai inputan yang ada di form. Nah, nanti kita instansiasi ke individual holder. Jadi di sini outputnya atau inputnya sesuai dengan parameternya. Kita gunakan seperti itu. Lalu selain masuk ke tabel account holder, kita juga nanti membutuhkan data itu masuk ke individual holder. Di sini ke tabel individual ya. Berarti insert into individual holder, yang dimasukkan adalah gendernya dan birth date-nya. Sini gender dan birth date. Nah, di sini ada holder ID-nya juga dimasukkan. Lalu selain ke tabel ini juga masukkan ke tabel account, insert account, insert into account. Sini. Lalu di sini yang dimasukkan adalah holder ID, holdernya paling belakang, account number, ya ini tulis di bolak-balik sebenarnya. Lalu balance-nya dan holder ID-nya. Ini juga 3 juga. Jadi ada 3 kolom yang diisikan. Setelah itu ya, untuk mengeksekusi query ini
kita bikin statement ya. Kita gunakan objek namanya prepare statement. Prepare statement statement to holdernya sama dengan, nah ini connectionnya. Sini prepare statement SQL-nya. SQL-nya adalah insert holder. Ini perlu di import. Nah, ini kita harus melakukan menangani exception-nya. Kita boleh gunakan try catch atau kita terus saja, kita lempar aja ke SQL exception. Lalu kita inputkan untuk masing-masing kolom ini dengan menggunakan statement holder ini. Sini set integer, karena tipe datanya integer. Untuk yang ID holder itu kita ambil dari holder get holder ID, karena holder ID tadi tipenya adalah integer. Oh, ini indeksnya dulu ya. Kalau kita lihat di sini untuk holder ID ini yang pertama, ini berarti 1, name ini yang kedua berarti 2, ini address ini 3 berarti 3, berarti ini 1 kolom yang pertama, lalu kita isi dengan holder ID seperti itu. Kita kopas seperti ini. Untuk yang kedua itu tipe datanya adalah string, berarti set string. Ini yang kedua, holder get name. Lalu ini yang ketiga, ini kita isi dengan alamat ya. Sini get address ya. Ini terjadi kesalahan karena sini get integer, kita ganti dengan string. Lalu setelah kita isi kolom-kolomnya, kita sesuaikan dengan apa yang kita mau inputkan ke tabelnya, lalu kita eksekusi statementnya stmt holder dot x ya, cube ya. Kita eksekusi. Nah, ketika ini berhasil, nanti proses ini akan menyimpan data ke tabel. Kita ulangi lagi proses ini untuk yang selanjutnya. Sekarang ini yang untuk yang individual. Individual holder. Ini insert individual. Yang pertama adalah set integer, benar. Set string gender, berarti sini adalah get gender. Lalu di sini get, nah ini di sini ini karena dia tipe datanya tanggal, ya. Ini kalau tetap kita gunakan string. Nanti kita tinggal sesuaikan saja di formnya untuk memastikan bahwa formatnya sesuai. Ini untuk yang individual holder, berarti ini adalah statement individual ya. Kita ganti nah, seperti ini. Lalu kita paste lagi untuk kita masukkan ke data account. Ini berarti ini insert account, berarti ini insert account. Kelasnya prepare statement account dan seterusnya.
Lalu di sini statement account kita ganti dulu. Untuk yang pertama di sini kita memasukkan ke ACC number, berarti ini masuk yang ketiga ya. Holder get ID ini masuk yang ketiga. Set kita set integer, yang ketiga ini adalah holder ID. Yang pertama itu adalah account number. Berarti di sini yang kita ambil adalah holder get account account. Terus di sini adalah indeks yang pertama. Itu pertama yang kita masukkan adalah ini adalah akun yang pertama. Ini yang akan kita masukkan ke database. Jadi nanti formnya kita desain bahwa waktu pertama input itu kita inputkan hanya satu akun, sehingga data pertama itu pasti ada. Lalu di sini kita get account number-nya. Lalu untuk yang kedua itu adalah balance ya. Balance tipenya adalah double. Ini sama. Holder ID, get account, get data yang pertama. Hanya saja yang di get adalah balance. Get balance. Nah, jadi dengan menggunakan statement ini nanti tujuannya adalah untuk menyimpan data ini ke database ya. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh kita coba fungsi ini di fungsi main. Kita mau nyoba nyimpan ke MySQL. Di sini kita try saja account holder. Jadi kita bikin HDM account holder data model sama dengan new account holder. Kita simpannya kemana? Ke MySQL. Nanti yang konstruktornya kan ada dua, MySQL dan SQLite ya. Kita coba pilih yang MySQL. Kita lihat dulu di database MySQL-nya. Di database MySQL di sini ada akunnya masih kosong, akun holdernya masih kosong ya. Corporate holder masih kosong, individual holder masih kosong. Lalu kita coba tambahkan datanya menggunakan metode add ahdm.add account holder ya. Account holdernya adalah di sini holder nanti adalah individual holder. Nah, kita buat objek individual holder. Individual holder. IH sama dengan new individual holder. Nah, ini parameternya adalah ada berapa tadi ya? Individual holder di sini. Ini kita gunakan yang ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 parameter. Ini adalah holder ID, name, address, gender, dan birthdate, dan account. Jadi yang pertama adalah holder ID. Holder ini kita isi misalkan 1. Lalu namanya, misalkan Firman. Lalu di situ ada Firman address ya, misalkan Bandar Lampung.
benar mampu. Gendernya misalkan kita pilihkan yang male, lalu 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini adalah tanggal lahirnya. YY MMDD. Jadi mereka 1999 08 10 tanggal lahirnya. Parameter yang ketiga itu adalah account. Kita bisa bikin objek account seperti ini. New account. Account tadi ada 2 parameter, yaitu account number dan balance ya. Karena dia tipenya double, kita harus kasih titik di sini. Lalu di sini holdernya kita kasih dengan IH. Nah, dengan menggunakan perintah ini, metode add account holder, lalu kita masukkan datanya dari sini, dari objek IH ini. Ini kalau berhasil, ini akan menambahkan data ke sini, ke MySQL. Kita cetak saja sini system.out.println, sukses ditambahkan. Lalu kalau gagal kita tulis di sini, gagal ditambahkan. Kita compile, kita running. Kita tunggu di sini ada kesalahan ya. Kita lihat di sini di main Java 40. Oke. Ini di akun Java 20. Oke, jadi nggak bisa langsung di set seperti ini karena memang ini belum diinstansiasi ya. Untuk menginstansiasi objek integer property ini harus dilakukan proses instansiasi dulu, yaitu dengan menggunakan keyword new simple integer property. Nah, ini kita import. Lalu yang ini ada sama dengan new simple double property. Kita import. Ini sama dengan yang di individual holder, kita harus ganti dulu yang di account holder juga. Berarti ini bukan langsung set ya, ini sama dengan account holder, berarti ini sama dengan new simple property yang untuk integer nama account juga sama. Sama dengan new string, new simple string property. Ini juga sama. Lalu yang di sini juga sama, kita ubah dulu. Lalu di sini name account-nya saya gunakan ini.
Nah, untuk setternya ya, untuk setternya tidak perlu diganti. Ini bisa karena sudah diinstansiasi di proses ini ya. Sudah diinstansiasi di proses apa namanya, konstruktor. Jadi objek ini sudah disiapkan memorinya, sehingga ketika dilakukan proses selanjutnya itu bisa langsung menggunakan set seperti ini, karena sudah dilakukan proses instansiasi seperti ini. Oke, ini add account. Oke. Sehingga tadi masalahnya kenapa nol ya, karena memang belum diinstansiasi ya untuk objek holder ID-nya, name address-nya, dan name accounts, termasuk juga yang di account tadi juga belum diinstansiasi ya, ini proses instansiasinya. Untuk yang individual holder, ini string property, kita gunakan yang sama dengan new symbol property. Kita kopas di individual holder. Ini juga sama. Oke, lalu kita coba lagi di program utamanya, kita compile, kita running. Nah, ini ada kata sukses ditambahkan, kita cek di database-nya. Ini untuk yang account holdernya, untuk yang individual holdernya ini, untuk yang account-nya ini. Lalu kita coba gunakan untuk yang SQLite ya. Kita coba driver yang SQLite-nya, jalan apa tidak. Nah, untuk mengubah ke SQLite tinggal kita ganti ini SQLite. Berarti nah, ini akan menyimpan di SQLite. Lalu kita running. Sukses ditambahkan. Kita lihat sekarang datanya, account-nya, kita refresh. Masuk ya. Account holdernya, kita refresh datanya. Masuk. Individual holdernya, kita refresh datanya. Masuk. Untuk account ya, kita datanya masuk.